sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a lesson about victory. Halo, saya Pendeta Dave dan hari ini saya ingin membawakan satu pelajaran tentang kemenangan. We all like to have victory. Kita semua senang jika mengalami kemenangan. To have victory means that we win, that we are an overcomer. Untuk mengalami kemenangan artinya kita menang, kita menjadi pemenang. And it makes us feel good when we win. Dan waktu menang kita pasti merasa enak ya. So I really like to have victory. Saya senang jika mengalami kemenangan. But the other word I want to cover today is the word suffering. Tetapi satu yang saya ingin kita pelajari hari ini adalah kata penderitaan. Now, suffering is a different feeling. Cara penderitaan adalah sebuah perasaan yang berbeda. I do not think we like to talk about suffering. Saya rasa kita tidak tenang kalau kita bicara tentang penderitaan ya. When we suffer, we hurt. Waktu kita menderita, kita merasa luka, We have pain in our body. kita merasa sakit di tubuh kita. But we also can suffer in our emotions or our feelings. Tetapi kita juga bisa merasa penderitaan itu menyentuh jiwa kita dan perasaan kita. And I remember when I was on a team, the coach said, you have to have a battle if you are going to have a victory. Saya ingat satu ketika di tim kami, pelatih kami berkata, kamu harus mengalami peperangan kalau kamu mau mengalami kemenangan. We do not win if we do not have a battle or something to go through. Kita tidak akan menang kalau kita belum mengalami peperangan atau sesuatu yang harus kita lewati. And when we serve the Lord, He has said we will have to suffer. Dan ketika kita melayani Tuhan, Dia berkata bahwa kita harus menderita. We are going to win the battle. He's promised that. Dan janjinya adalah kita akan memenangkan peperangan itu. But to get to that winning point, we have to work through the problem. Tetapi agar supaya kita tiba di titik kemenangan itu, kita harus melewati yang namanya persoalan. So there must be a way to have victory even when we suffer. Jadi pasti ada cara untuk kita mengalami kemenangan sekalipun kita harus melewati penderitaan. So let's look at the Word of God and see what Jesus says to us. Mari kita lihat firman Tuhan dan perhatikan apa yang dikatakan Yesus kepada kita. We're going to turn to Romans chapter 8, verses 16 to 18. Roma pasal 8 ayat 16 sampai 18. Roma 8 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah
ia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oh, I like these verses. Saya menyukai ayat-ayat ini. It says we are the children of God. Dikatakan kita adalah anak-anak Allah. If we've accepted Jesus as our Savior, we are a child of God. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita menjadi anak-anak Allah. And it says we are going to have an inheritance with Jesus. Dan dikatakan kita akan menerima janji-janji Allah, kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Yesus. But to get that inheritance, it says we have to suffer with Him. Tetapi untuk menerima warisan tersebut dikatakan Alkitab, kita perlu menderita bersama-sama dengan Dia. So the sufferings will help us to receive the glory that Jesus has. Jadi penderitaan itu akan menolong kita untuk menerima kemuliaan yang dialami oleh Yesus. Now, I like to have the glory, but I do not like the suffering. Saya senang bagian menerima kemuliaannya, tetapi saya tidak senang bagian mengalami penderitaannya. So let's look at what this suffering is for a minute. Jadi mari kita perhatikan sejenak apa itu penderitaan yang dimaksud. In Matthew chapter 5, verses 11 and 12, Jesus tells us of some of the suffering we have to go through. Dalam Matius pasal 5 ayat 11 dan 12, Yesus memberitahu beberapa jenis penderitaan yang harus kita alami. Ayat 11, mari kita baca Matius 5 ayat 11, 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Oh, we are blessed when someone says lies about us. Maksudnya bagaimana ya? Kita berbahagia ketika ada yang mencela kita. Has anyone ever told a false story about you? Apakah pernah ada orang yang mencela saudara, yang menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang saudara? Has anyone ever laughed at you because you are a Christian? Apakah pernah ada orang yang justru menertawakan saudara hanya karena saudara orang Kristen? What is our response to that? Apa respon kita terhadap hal-hal demikian? How do we feel when someone is mean to us? Bagaimana perasaan kita waktu ada yang berbuat jahat kepada kita? Oh, I want to get mad and get even. Saya pasti akan marah, saya pasti akan jengkel ya. I want to yell back at the person. Maunya itu saya teriaki saja orang-orang seperti ini. Oh, but Jesus said, when this happens to you, you are blessed. Tapi Yesus berkata jika hal seperti itu terjadi kepada saudara, saudara justru diberkati. He says, rejoice and be very glad. Dia berkata, berbahagialah, bersukacitalah. Are you happy when this happens? Apakah saudara bersukacita jika ini terjadi? No, we're not happy. We hurt. It's suffering. Ya, harusnya kita tidak bahagia, kita tidak sukacita, kita justru rasa terluka karena kita menderita, saudara. And then Jesus says, oh, rejoice, be very happy. Tapi di sini Yesus berkata, oh bersukacitalah, berbahagialah. It's almost like we say, Jesus, do you understand what is happening to me? Seakan-akan kita mau katakan kepada Yesus, apakah engkau benar-benar paham apa yang saya alami, Tuhan Yesus? And he says that I said rejoice, but that is not all I said. Dan saya katakan, berbahagialah, bersukacitalah, kata Yesus, tapi bukan hanya sampai di situ saja. Because the verse goes on and says, there's a great reward for you in heaven when this happens to you. Karena ayat itu melanjutkan berkata, ada upah yang besar kalau ini terjadi dalam hidupmu. Because they persecuted the prophets that used to live. Karena mereka juga menganiaya nabi-nabi yang pernah ada.
So you are sharing in the sufferings of the prophets. Jadi saudara berbagi penderitaan dengan para nabi. The prophet Isaiah and the prophet Jeremiah and Ezekiel. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkel. They have received a great reward in heaven. Mereka menerima upah yang besar di sorga. And when you are willing to suffer through these problems, you receive a great reward like them. Dan ketika saudara menderita melalui persoalan ini, maka saudara juga akan menerima upah yang besar seperti yang mereka terima. So when someone tells a lie about you, what do you do? Jadi kalau ada orang berdusta tentang saudara, apa yang saudara lakukan? Do we tell lies back and try and make that person look bad? Apakah kita akan membalas dengan kebohongan juga dan akan mencoba supaya orang yang melawan kita itu No, juga the Bible namanya says jadi buruk? rejoice. Saudara, The Bible says rejoice Alkitab berkata berbahagialah, bersukacitalah. and be glad because there's a reward being prepared in heaven for you. Dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. We are not to respond to people when they do bad things to us. Kita bukan justru membalas orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita. What did Jesus do when he was on trial before Pilate? Apa yang dilakukan Yesus ketika dia lagi diadili di hadapan Pilatus? Do you remember what the story was about Jesus at his trial? Apakah saudara masih ingat bagaimana peristiwa ketika Yesus disidang? Jesus did not say a word. Yesus tidak mengucapkan sepatah kata pun. It says like a sheep, he would before the shearers doesn't make any noise. Alkitab berkata dia bagaikan seekor domba yang mau dicukur bulunya yang tidak bersuara. Jesus just stood there and let them say and do what they wanted. Yesus hanya berdiri di sana dan biarkan mereka ucapkan apapun yang mereka mau. And I have found I just let people talk. Dan saya temukan saya hanya biarkan saja orang bicara. Because one day the lie is going to be found out and they are going to be the bad ones. Karena satu ketika nanti ketika kebenarannya terungkap, justru orang akan tahu kebohongan mereka dan mereka akan dicap buruk. So here is how you get the victory. Jadi beginilah caranya saudara mengalami kemenangan. Rejoice. Turn your eyes upon Jesus. Bersukacita dan bergembiralah, pandanglah kepada Yesus. You can get mad and angry and it only hurts you. Saudara bisa hanya marah dan saudara hanya mengalami saudara hatimu terluka mungkin. But what happens when we start to rejoice in Jesus? Tapi apa yang terjadi kalau kita mulai belajar bersukacita di dalam Yesus? It lifts our heart above the suffering. Itu akan mengangkat hati kita melampaui penderitaan. And it says, rejoice, be glad. Dan dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah. Because you are doing a ministry unto the Lord when you do this. Sebab saudara melakukan pelayanan kepada Tuhan ketika engkau melakukan hal ini. And rejoicing like this lifts your mind above sin. Dan bersukacita seperti ini mengangkat pikiranmu melampaui dosa. You get to thinking about Jesus and how wonderful he is. Saudara akan memikirkan tentang Yesus dan betapa luar biasanya dia. And we do not think about the hard things that we're going through. Dan kita bukan memikirkan hal-hal yang sulit yang kita lewati. What glory did Jesus receive when he rose from the dead? Kemuliaan seperti apa yang telah diterima Yesus ketika dia bangkit dari antara orang mati? We're going to receive that same glory if we will rejoice and have the victory. Kita akan menerima kemuliaan yang sama ketika kita bersukacita dan mengalami kemenangan. So the next time somebody tells a lie about you, rejoice. Jadi satu ketika ada orang yang berkata-kata jahat tentang saudara, tetaplah bersukacita. It will give you a great reward in heaven. Sebab Tuhan akan memberikan saudara upah yang besar di sorga. We will overcome sin in our lives.
kita akan mengatasi dosa yang ada dalam hidup kita. We will receive a blessing and a reward from Jesus. Kita akan menerima berkat dan upah dari Tuhan Yesus. Let's look at 2 Timothy chapter 2, verses 11 and 12. Mari kita lihat 2 Timotius pasal 2 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, dan Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yes, it is a faithful saying if we consider ourselves dead to this world, we will be alive with Jesus. Inilah perkataan yang benar ketika kita menyadari bahwa kita mati terhadap dunia, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. If we will suffer through the things on this earth, we will rule with Jesus. Jika kita menderita dalam perkara-perkara di dunia ini, kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus. The word suffer here really is to stay behind. Kata penderitaan di sini artinya kita tetap di belakang, Saudara. We go through trials, we endure what happens to us. Kita tetap melewati pergumulan tersebut. Kita tetap bertahan, bertekun di dalam pergumulan tersebut, apapun yang terjadi atas hidup kita. Now, how do we go through these trials? What do we say? Ketika kita melewati pergumulan ini, apa yang akan kita lakukan? Some people question God and say, God, why did this happen? Beberapa orang mempertanyakan Tuhan dan bertanya-tanya, Tuhan, mengapa ini terjadi kepadaku? We get impatient and we complain to God. Kita jadi tidak sabar, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita mengeluh. I am so glad Jesus is patient with me. Saya senang karena Yesus tetap sabar terhadap saya. It says in 1 Peter chapter 3, he is patient because he does not want us to perish. Dalam 1 Petrus pasal 3 dikatakan dia tetap setia karena dia tidak menginginkan kita binasa. Remember, Jesus endured the cross unto death. Saya ingat bahwa Yesus menanggung salib sampai mati, Saudara. So what does it mean to be dead with him? Jadi apa maksudnya mati bersama-sama dengan dia? Have you noticed that a dead man does not talk back to you? Apakah saudara perhatikan bahwa orang mati tidak mungkin membalas perkataan saudara? You can yell at him and he doesn't get mad. Saudara bisa saja berteriak kepada dia, tapi dia tidak akan pernah marah. You can even hit him and he doesn't even feel it. Saudara bisa mungkin pukul dia, tapi dia tidak merasakannya. Why? Because he's dead to this world. Kenapa? Karena dia mati terhadap dunia ini. And that's what Jesus wants us to be. Dan ini yang Tuhan inginkan kita lakukan. We are to be dead to this world and alive to Jesus. Kita mati terhadap dunia ini dan hidup bagi Yesus. So when someone says something bad about us, we let it go. We don't even hear it. Jadi kalau ada seorang yang mengatakan sesuatu yang buruk terhadap kita atau tentang kita, tidak usah saudara dengarkan. I had a man ask me one time, how can you always be happy? Satu ketika ada seorang bertanya kepada saya, mengapa kamu selalu kelihatan bahagia? At that time, there was trouble in our country. Pada saat itu ada persoalan di negara kami. The prices of food was going up and up. Harga makanan semakin naik, semakin naik. There was shortages. We couldn't always buy what we wanted. Ada kekurangan bahan makanan karena kami tidak selalu bisa membeli apa yang kami mau. When I wanted to buy gasoline, there were long lines at the station. Waktu kami mau beli bahan bakar, selalu ada antrian sangat panjang di SPBU di pom bensin. And I was happy. Tapi saya tetap bahagia. That man was not very happy. Tapi orang-orang itu tidak ada yang bahagia. He said, there's trouble and we are suffering.
Mereka berkata, ada persoalan dan kita menderita. But I realized in my heart, I was rejoicing in Jesus. Tapi saya menyadari dalam hati saya bahwa saya tetap bersuka cita karena berada di dalam Yesus. Oh, in this world, there were bad things happening. Setelah di dunia ini akan selalu terjadi perkara-perkara yang buruk. But what is going on in my spirit? Tetapi apa yang terjadi di dalam roh saya? Do I let that bad things come into my spirit? Apakah saya biarkan hal buruk itu terjadi di dalam roh saya? Do I let the bad things push me down and I complain and hurt? Apakah saya akan membiarkan perkara-perkara buruk itu menekan hidup saya dan saya terus mengeluh dan merasa terluka? Or can I look up to Jesus and say, Lord, I love you and help me through it? Atau saya memandang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, ya biarkan saya, tolong saya untuk melewati semuanya ini. Because we have to come above these problems around us. Karena pada akhirnya kita harus berada di atas segala persoalan yang mengelilingi hidup kita. We read Romans 8:18, Roma 8 ayat 18 kita sudah baca. and it says the glory is coming. Dikatakan kemuliaan itu sementara datang. Have patience. There's sin around us, but the glory of God is coming. Saudara bersabarlah. Ada dosa di sekeliling kita, tetapi kemuliaan Tuhan sementara datang. If we will be like Christ, if we will be patient and endure the suffering, we will reign with him. Jika kita mau belajar seperti Kristus, kita belajar sabar, menderita, bertekun dalam penderitaan, maka kita akan berkuasa bersama-sama dengan Dia. This takes a changing of our mind, how we think about things. Dibutuhkan perubahan dalam pola pikir kita, bagaimana kita memikirkan tentang banyak hal. We need to have compassion for other people. Kita harus punya belas kasihan untuk orang lain. What would Jesus do when this happened to him? Apa yang akan dilakukan Yesus ketika ini terjadi kepadanya? This is how we should respond to people. Beginilah caranya kita meresponi orang lain. We conquer the sin so that we can have the victory. Kita menaklukkan dosa itu supaya kita bisa mengalami kemenangan. Let's read 1 Peter chapter 1 or chapter 4 verse 1. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan berkata, "Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa." Okay. Since Jesus suffered in the flesh, we should be of the same mind that he has. Karena Yesus telah menderita penderitaan badani, kita juga harus memiliki pikiran yang sama seperti itu. We should not be living for the sins of our body. Jangan kita dikuasai oleh dosa-dosa di tubuh kita, But we live to do the will of God. tapi kita hidup melakukan kehendak Allah. Jesus became man so he could understand how we suffer and hurt. Yesus menjadi manusia supaya kita bisa memahami bagaimana penderitaan itu. But he had set his mind to do the will of the Father. Tapi dia telah menetapkan dalam pikirannya untuk melakukan kehendak Bapa. So we must have the mind of Christ as well. Jadi kita juga harus memiliki pikiran Kristus. Do you desire to do the will of Jesus? Apakah itu kerinduanmu untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus? See, Jesus prayed, not my will, but God, your will. Saudara, Yesus sendiri berdoa, bukan kehendakku, tapi ya Tuhan, biarlah kehendakmu yang terjadi. So here is the suffering we go through in our natural bodies. Jadi seperti itulah penderitaan yang kita lewati dalam tubuh badani kita, jasmani kita. We struggle against sin and temptation. Kita bergumul melawan dosa dan pencobaan. Oh, I wish we could all be free of temptation. Saya harap kita semua bisa merdeka dari pencobaan. But we struggle with the things of this life. Tapi kita bergumul dalam perkara-perkara dunia ini. And if you are like me, you stumble and struggle to get through this life. Dan jika saudara seperti saya, maka saudara bisa terantuk, saudara bisa jatuh ketika melewati pergumulan hidup ini.
So the way to victory is to have the mind of Jesus. Jadi cara mengalami kemenangan adalah dengan memiliki pikiran-pikiran Yesus. Let's read one more scripture, Romans 12, verse 2. Ada satu lagi ayat kita baca dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 2 firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So do not join in the way that this world thinks. Jadi saudara jangan menjadi seperti cara dunia ini berpikir. But be changed in your mind so that we are thinking like God would think. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kita berpikir seperti Allah berpikir. We need to renew these minds. Kita perlu memperbaharui pikiran ini. We need to put the word of God in us so that we can think about the word of God. Kita perlu menanamkan firman Tuhan di dalam hidup kita supaya kita selalu memikirkan tentang firman Tuhan. You know, there are many Christians that still think like sinners think. Sudah tahu banyak orang Kristen yang masih berpikir seperti pikiran seorang pendosa. We say we love God, but we live in sin. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi hidup kita di dalam dosa. We go to church and we worship, but we do the things of the world when we're not there at church. Kita ke gereja dan kita menyembah Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah perkara-perkara dunia ini waktu kita tidak ada di dalam gereja. But we read that we should be finished with sin. Padahal kita sudah baca bahwa kita harus selesai dengan dosa. We should have victory over our bodies and victory over our sin. Kita harusnya memiliki kemenangan atas tubuh jasmani kita, kemenangan atas dosa. So think about your lives this last week. Jadi pikirkanlah tentang kehidupan saudara sendiri selama seminggu terakhir ini. Are you living for Jesus or are you satisfying your body? Apakah saudara hidup bagi Yesus atau saudara hanya merasa puas dengan kedaginganmu? I'm not talking about the daily things that we have to do like eat and sleep. Saya tidak bicara tentang hal-hal yang sehari-hari kita lakukan seperti makan dan tidur. I'm talking about how we act and what we say. Saya berpikir bagaimana tentang tindakan kita. Saya bicara tentang apa yang kita ucapkan. Because we should be walking in victory. Karena kita seharusnya berjalan dalam kemenangan. Because Jesus has won the battle over sin. Sebab Yesus telah menang dalam peperangan terhadap dosa. And he says, you will suffer in this world, but he has already conquered the world. So, dia berkata, kamu akan menderita dalam dunia ini, tapi dia telah menaklukkan dunia ini. So we do not fear this world. Jadi kita tidak takut terhadap dunia ini. We live for Jesus. Kita hidup bagi Yesus. And we do this by rejoicing. Dan kita lakukan ini dengan cara bersuka cita. We put a smile on our face and we are glad for the glory of God. Wajah kita tersenyum karena kita bersuka cita oleh karena kemuliaan Tuhan. We don't complain to God. We don't accuse God. Kita tidak mengeluh kepada Tuhan, bahkan menuduh Tuhan. But we start to walk different, talk different. Tapi kita mulai berjalan dengan berbeda, bicara dengan cara yang berbeda. We act like a Christian should. Kita bertindak sebagaimana seharusnya orang Kristen. Because in all of the things that you go through in this world, you can have the victory. Karena dalam setiap perkara yang saudara alami dalam dunia ini, saudara bisa mengalami kemenangan. The Bible tells us to look up and rejoice. Alkitab berkata untuk pandang ke atas dan bersuka cita. Because Jesus has conquered sin and death. Sebab Yesus telah mengalahkan dosa dan kematian. And he has given you and I the victory. Dan dia telah memberikan kepada saudara dan saya kemenangan. At the end of a game, I liked it when the umpire would say, you won. Pada akhir sebuah pertandingan, saya senang ketika wasit langsung berkata, kamu telah menang. And that's what Jesus is saying to us today. Itulah yang Yesus ucapkan kepada kita hari ini.
We win. Kita telah menang. We have the victory. Kita telah menerima kemenangan itu. And so as you walk this day, walk in victory. Makanya kalau saudara menjalani hidupmu hari ini, berjalanlah dalam kemenangan. Look up and rejoice because Jesus has saved you. Pandang ke atas dan bersukacitalah sebab Yesus telah menyelamatkan kehidupanmu. May the Lord bless you and you have a wonderful day. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan alami hari-hari yang luar biasa hari ini. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit